Saya akan bagikan ke sahabat sekalian 10 tips kita siap pensiun kapanpun kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat sekalian. Kita ketahui bahwa kita punya selalu keinginan untuk bisa mendapatkan apa yang kita dambakan dalam hidup. Kali ini saya ingin sharing ke sahabat sekalian mengenai pensiun. Kita bayangkan kita bisa santai dengan hewan peliharaan kita, bisa santai minum kopi dan santai rileks menikmati waktu kita kapanpun kita inginkan. Saya akan bagikan ke sahabat sekalian 10 tips kita siap pensiun kapanpun kita inginkan. Pensiun di sini bukan berarti itu harus umur yang tua. Bisa juga pensiun itu umur yang muda. Dan bisa juga pensiun itu adalah sebuah perubahan dari yang sebelumnya berada menjadi seorang karyawan dan berubah kuadran menjadi yang lain. Dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Richard Kiyosaki disampaikan bahwa ada 4 kuadran orang dalam mencari nafkah. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah self-employed atau pengusaha, yang ketiga adalah business owner yang mempunyai bisnis, pemilik bisnis, yang keempat adalah investor atau penanam modal. Jadi berpindah menjadi selain karyawan itu adalah sebuah pensiun. Tujuan dari yang ingin saya lakukan saat ini tidak lain adalah saya berusaha agar minimal ilmu pengalaman yang saya punya ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang ingin mendapatkan tips dan sharing dari saya mengenai pensiun ini. Kita saat ini seperti ini. Kita di kantor bekerja, meeting, kemudian melakukan tugas-tugas kita. Dan kita punya keluhan-keluhan, punya sesuatu yang menjadi unek-unek kita, yang mungkin ini hanya sebagian aja dari itu. Dan ini bisa saya sampaikan sebagai bentuk dari pengejawantahan apa yang kita sering rasakan. Karena saya sebelumnya juga seorang karyawan. Ada kita perasaan, kita udah kerja mati-matian, tapi kita nggak punya apa-apa. Aset kita nothing, sedikit berkembang. Kemudian gaji kita habis, nggak kesisa. Karena bulanan sulit juga kebutuhan yang ada, plus kondisi pandemi saat ini sepertinya sangat sulit bagi kita untuk bisa lebih banyak waktu untuk mengembangkan apa yang kita sudah dapatkan. Yang ketiga adalah bagaimana kita sering merasa capek. Sabtu Minggu kerja, pulang malam. Tidak cuma jam 9 malam, jam 10, jam 12, bahkan jam setengah 2 pagi. Bisa seperti itu. Inilah yang menjadi sebuah semangat bagi saya untuk membangkitkan dan membagikan tips-tips ini. Yang pertama adalah bagaimana kita sering capek dengan bekerja. Banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang nggak habis-habis. Pagi berangkat ke kantor, siang istirahat, sore siap-siap pulang, sampai rumah sudah malam. Tugas-tugas kita begitu berlimpah, nggak pernah dan nggak gampang juga kita untuk bisa keluar dari lingkaran ini. Begitu lelahnya kita dengan pekerjaan kita. Dan kita pun merasa bahwa kadang-kadang nggak nyampe di bulan berikutnya, gaji kita sampai tengah bulan udah begitu sulit untuk kita kelola. Bahkan kadang-kadang habis pula karena dengan pinjaman, cicilan yang harus kita bayar. Kita pun akhirnya dengan kondisi itu seolah-olah waktu kita terpakai, aset kita yang kita punya hanya segini-gini aja. Rumah hanya itu-itu aja. KPR yang kita harus bayar dari gaji kita. Menjadi sebuah kenyataan yang ternyata dengan kondisi itu kita wajar akhirnya kalau kita melihat ada teman kita sesama karyawan yang juga punya usaha dan buka usaha, dan sah-sah saja untuk hal itu. 1.700 votes atau suara yang diambil di sebuah survei di LinkedIn yang merupakan komunitas profesional yang besar menyatakan 93% dari total yang mengambil suara dan menyumbangkan suara menyatakan menyetujui dan sah-sah aja kalau karyawan buka usaha sampingan, berjualan, dan dia tetap bisa memberikan kinerja yang baik. Sebuah
kenyataan yang jelas sebegitu besar angka persetujuan orang dengan kondisi ini. Penghasilan sampingan akhirnya sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Dengan tekanan tadi menjadikan sebuah kondisi menjadi perhatian juga, termasuk bagi saya yang telah resign dari kantor. Dan sebuah survei dari jobstreet.com terhadap jumlah 17.623 responden menyatakan bahwa karyawan sebanyak 73% karyawan tidak puas dengan pekerjaan mereka. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, apakah karyawan tersebut bekerja sesuai dengan pendidikannya? Ternyata 54% karyawan tidak bekerja sesuai dengan latar pendidikannya. Bagaimana jenjang karir yang ada di dalam perusahaan tersebut? Ternyata 60% dari mereka menyatakan tidak ada jenjang karir. Bagaimana dengan work-life balance di perusahaan? 85% menyatakan tidak memiliki work-life balance, dan 53% jika diajukan pertanyaan mengenai karyawan dan pimpinannya menyatakan karakter pemimpinnya menjadi tidak ideal dan militeristik. Bagaimana menghadapi hal ini? Dari 1.300 votes di LinkedIn jaringan profesional yang isinya adalah karyawan-karyawan sebagian besar, menyatakan akhirnya 90% lebih bisa melihat pada sahabat-sahabat sekalian bahwa 85-90% lebih memang tidak ingin menjadi PNS, dan 46% menyatakan ingin mencoba membuka usahanya sendiri. Jelas bahwa akhir dari karyawan tersebut adalah pensiun dengan mempunyai usaha sendiri. Itulah sebagian besar. Dan kita lihat bahwa 46% ditambah 17%, kurang lebih sekitar 63% dari total jaringan member yang ada di LinkedIn menyatakan bahwa cita-cita mereka adalah tidak menjadi karyawan, yaitu membuka usaha sendiri atau mempunyai konsultan. Nah, bagaimana caranya menyikapi akhir dari cita-cita ini, yaitu pensiun ini? Ada 10 tips yang ingin saya sampaikan kepada sahabat sekalian. Walaupun dengan kondisi apapun saat ini, yang saat ini kita jalani, ada 10 tips yang saya rasakan dan saya jalani sendiri selama beberapa bulan ini yang bisa saya share ke sahabat sekalian. Yang pertama adalah tips nomor 10. Yang nomor pertama yang paling penting ada di bagian terakhir nanti. Yang pertama, di urutan ke-10 adalah kerja optimal untuk dijual nanti setelah pensiun, minimal sebagai trainer. Banyak pekerjaan-pekerjaan pensiun yang telah tidak bekerja lagi, kemudian setelah pensiun dia menjadi trainer karena pengalaman dan ilmu yang dia dapatkan selama ini bisa digunakan dan bisa di-share kepada orang lain. Nomor 9, gunakan setiap potensi yang ada. Anda bisa membuat buku dari cerita-cerita yang Anda jalani selama ini. Sebuah kenyataan bahwa ternyata selama ini kita terkadang lupa bahwa apa yang kita jalani bisa sesuatu yang kita bisa jual. Atau Anda punya rumah yang tidak satu atau dua, Anda bisa siap-siap untuk Anda sewakan. Anda punya sawah yang menganggur, bisa Anda optimalkan. Semua bisa disiapkan dari sekarang. Nomor 8, siapkan rencana cadangan jika rencana utama tidak berjalan. Ini penting saya sampaikan karena rencana utama sering kita ingin jalan, tapi ada kondisi-kondisi yang tidak kita prediksi pada saat kita menjalankan itu. Karena kita tidak tahu akhir dari rencana utama itu seperti apa. Ketika Anda punya rencana ingin menjadi seorang pengusaha peternak ayam misalkan, tidak di umur 55 tahun atau 60 tahun, Anda ingin bisa pensiun kapan aja. Karena tujuan akhir kita adalah
membuka usaha sendiri atau menjadi konsultan, maka pengusaha ayam sebagai rencana Anda tadi, disiapkan pula rencana keduanya. Rencana satu dan rencana kedua atau ketiga ini bisa berjalan bersama-sama. Pada saat rencana pertama gagal, rencana dua bisa masuk sebagai pengganti rencana pertama. Sehingga tidak terjadi apa yang disebut dengan gap atau jarak ketika penghasilan kurang. Berikutnya adalah rapikan kurikulum vitae. Pada saat Anda saat ini sedang bekerja sebagai pegawai di kantor, rapikan kurikulum vitae kita untuk dijual pada saat pensiun nanti. Kurikulum vitae yang rapih, yang bagus, yang mempunyai prestasi-prestasi, minimal Anda bisa jadi seorang trainer. Minimal. Karena apa? Dengan Anda merapikan kurikulum vitae, maka apa yang tertulis itu bisa dijual dan dibagikan kepada lembaga pendidikan yang membutuhkan. Lembaga pendidikan, training center banyak di luar dan mereka tidak butuh karyawan. Yang mereka adalah butuhkan associate trainer yang mampu bisa memberikan jasa kepada pelanggan mereka tanpa harus memberikan gaji kepada trainer. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah sekali. Yang kelima, dokumentasikan pekerjaan Anda saat ini dengan baik. Dokumentasikan semuanya. Pada saat Anda pensiun, Anda bisa menggunakan dokumentasi itu untuk berbagai tujuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda bisa menjadi seorang guru, Anda bisa menjadi seorang trainer, Anda bisa menjual apa yang Anda jalankan selama lebih dari puluhan tahun, mungkin kurang berapa tahun pun. Apa yang Anda jalani itu bisa Anda jual kepada orang lain dengan bukti-bukti pencapaian-pencapaian Anda. Yang berikutnya adalah pastikan Anda mulai bekerja sampingan sebelum Anda mengambil pensiun. Lakukan ini. Kita boleh bekerja dengan optimal pada saat di kantor, tapi kalau cita-cita ujung akhir kita adalah mempunyai usaha sendiri, maka wajib Anda mempunyai usaha sampingan. Ada orang-orang yang benar-benar bekerja keras untuk itu. Tapi sahabat sekalian, pada saat Anda mengambil keputusan untuk nanti membuka usaha sendiri, perusahaan Anda yang saat ini tidak bertanggung jawab terhadap nasib Anda nanti. Justru Andalah yang mampu harus bisa merencanakan nasib kita pada saat nanti selesai pensiun. Oleh karena itu, lakukan pekerjaan sampingan, dan itu sekarang banyak sekali tanpa mengganggu pekerjaan utama. Anda bisa berjualan online contohnya. Anda bisa membuat kerjasama, membuat video untuk menjadi seorang YouTuber misalkan. Itu salah satu contohnya. Yang berikutnya, yang keempat, juga paling penting adalah aktif dalam WhatsApp group dengan menggunakan WhatsApp web. Anda dengan menggunakan WhatsApp web, Anda dengan mudah bisa membalas pesan-pesan orang tanpa harus repot-repot pegang handphone. Anda bisa sekali dengan menggunakan itu menjawab, say hi, ikut nimbrung, berikan stiker, jawab yang singkat yang membuktikan eksistensi kita di dalam grup. Dan ini pada saat nanti kita pensiun, eksistensi kita di dalam grup akan sangat berguna untuk mengingatkan orang bahwa kita ada dalam bayangan, dalam pikiran sahabat-sahabat kita, sehingga silaturahmi kita semakin baik. Berikutnya adalah rapikan dan gunakan WhatsApp Business, karena WhatsApp Business bisa dipakai untuk menjual apapun secara mudah dan santai. WhatsApp Business, di dalam fitur yang ada di dalamnya, Anda akan mempunyai menu-menu yang bisa dilihat di dalam handphone teman Anda. Handphone teman Anda bisa melihat apa yang Anda jual. Belajar mulai menggunakan WhatsApp Business, dan itu sama sekali gratis. WhatsApp Business tidak membuat Anda untuk mempunyai atau membayar, tapi Anda bisa melakukan grouping, bisa melakukan penandaan terhadap teman-teman Anda.
mengkategorikan sahabat-sahabat Anda. Ada di video yang ada di kanal YouTube saya untuk Anda bisa lihat nanti. Berikutnya adalah yang mulai paling penting, rapikan kontak handphone Anda. Rapikan siapa namanya, siapa dia, dari teman yang mana. Pernahkah Anda berpindah-pindah kantor dan ternyata Anda lost contact terhadap teman-teman kita? Sahabat sekalian, saya sampaikan, lakukan dan rapikan kontak nomor telepon sahabat-sahabat Anda. Pada saat kita merapikan nomor telepon itu, kita akan mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk menjalin silaturahmi. Kita akan merasa bahwa ternyata kita udah berpindah-pindah dari berbagai tempat perusahaan. Anda berpindah dari 3 perusahaan, 4 kantor regional di perusahaan yang sama, 4 daerah yang berbeda. 4 daerah yang berbeda, Anda akan mempunyai 4 kesempatan silaturahmi. Rapikan dari sekarang, tandai pertama dari perusahaan pertama Anda memiliki. Saya sampaikan, ternyata begitu banyak rezeki-rezeki yang bisa timbul dari opportunity bertemu dengan sahabat-sahabat lama kita. Terakhir, yang paling penting sebelum saya tutup presentasi ini adalah semua harus kita niatkan dengan jelas. Niatkan dengan jelas kenapa saya ingin melakukan ini semua. Kenapa saya ingin pensiun lebih cepat. Saya nggak mau pensiun di umur 55 tahun. Saya ingin pensiun di umur 40 tahun. Saya ingin pensiun di umur 35 tahun. Catat dari sekarang kenapa Anda harus melakukan itu. Jadikan pegangan kita untuk nanti kita bisa sampaikan, untuk nanti bisa kita jalani dan kita pegang pada saat kita akan menemui saat-saat sulit. Dan saat-saat sulit itu saya sampaikan akan hadir, karena semua keputusan ada risikonya. Sahabat sekalian yang saya hormati, sebagai bonus saya ingin sampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua atas apa yang kita jalani. Saya share ke sahabat sekalian, semoga bisa menjadi referensi bagi sahabat-sahabat sekalian untuk bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk pensiun. Tidak melulu pensiun itu membayangkan umur yang tua, saat harus rambut itu memutih, saat kulit memudar, keriput. Tapi Anda bisa bayangkan, kenapa nggak saya pensiun umur 40 tahun? Kenapa nggak umur 45 tahun? Karena intinya adalah ketika kita berusaha seoptimal mungkin, maka Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, akan membantu kita melewati saat-saat tersebut dengan catatan bahwa siapa yang serius, siapa yang kerja keras, insya Allah dia akan berhasil. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.